saja yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu pertama ada pinset, ada squid dengan ukuran 3 ml, selanjutnya ada scalpel, dan lalu ada jarum suntik berukuran 18G, dan ada 2 petri dish dengan diameter 5 cm dan juga 12 cm. Untuk bahan pada praktikum kali ini, yang pertama ada alkohol, NaCl fisiologis, kapas, telur ayam, dan juga ovarium domba. Halo praktikan, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai folikulogenesis dan ovum ternak. Folikulogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan folikel di dalam ovarium yang di dalamnya terdapat proses oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum. Kemudian, adapun tahapan dari oogenesis ini, yang pertama, oogonium akan berkembang menjadi oosit primer melalui pembelahan secara mitosis. Kemudian dari oosit primer akan berkembang kembali menjadi oosit sekunder melalui pembelahan secara meiosis 1. Dan dari oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan kembali secara meiosis 2 menjadi ovum. Selanjutnya ada tahapan dari folikulogenesis. Yang pertama yaitu folikel primer, yang kedua folikel sekunder, yang ketiga folikel tersier, dan yang keempat ada folikel de Graaff. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu folikel primer terdapat sedikit sel granulosa, dan pada tahapan yang kedua yaitu folikel sekunder, sel granulosanya ini mulai banyak, dan pada folikel tersier terdapat antrum folikuli atau ruangan yang di dalamnya terdapat suatu cairan yang dinamakan dengan liquor folikuli. Kemudian pada tahapan yang terakhir yaitu folikel de Graaff, antrum dan liquor folikuli ini mulai membesar dan berada di tengah. Kemudian folikel yang sudah matang siap untuk diovulasikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan morfologi telur sebelum dipecahkan dan setelah dipecahkan. Yang pertama yaitu bentuk dan morfologi telur sebelum dipecahkan. Di sini saya memiliki telur ayam, di mana bagian keluar itu dinamakan dengan kerabang. Kerabang ini berfungsi melindungi bagian dalam telur. Dan selanjutnya ada rongga udara, di mana rongga-rongga udara ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Selanjutnya ada outer dan inner cell membrane. Fungsi dari outer dan inner cell membrane ini yaitu melindungi bagian dalam telur dari gangguan mikroorganisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan morfologi telur setelah dipecahkan. Sebelumnya kita pecahkan telurnya terlebih dahulu menggunakan scalpel ke dalam petri dish berdiameter 12 cm. Untuk bentuk dan morfologi telur setelah dipecahkan sendiri, yang pertama thick albumen dan thin albumen. Fungsi dari thick albumen dan thin albumen ini yaitu melindungi telur dari goncangan. Selanjutnya ada kalaze atau kalaza. Fungsinya yaitu memposisikan kuning telur agar tetap selalu di tengah. Yang ketiga ada yolk atau kuning telur, di mana fungsi dari yolk ini yaitu memberikan nutrisi pada embrio. Dan yolk ini dibungkus oleh membran sitellin. Dan yang terakhir ada germinal disk. Germinal disk merupakan titik yang berada pada kuning telur, yang apabila berwarna merah dinamakan dengan blastodis atau telur steril, dan apabila berwarna merah dinamakan dengan blastoderm atau telur fertil. Di mana blastoderm ini nantinya akan berkembang menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ectoderm, merupakan bagian terluar dari fetus yang nantinya berkembang menjadi kulit, bulu, dan juga rambut. Yang kedua ada mesoderm yang nantinya akan berkembang menjadi otot dan tulang, dan endoderm yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan saraf dan juga organ dalam. Baik, sekarang kita akan melakukan pengamatan bentuk dan morfologi sel telur mamalia. Ada 2 metode yang digunakan untuk mengamati bentuk dan morfologi sel telur mamalia. Yang pertama kita akan menggunakan metode aspirasi sel. Caranya, tuangkan NaCl fisiologis ke dalam petri dish sampai semuanya tertutupi oleh NaCl. Kemudian kita ambil NaCl tadi menggunakan spuit sebanyak 1 mili. Setelah itu kita ambil ovarium menggunakan pinset
dan suntikan NaCl fisiologis tadi ke dalam ovarium. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita masukkan ke petri dish tadi yang berisi NaCl. Kemudian kita amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10x40. Baik, kita akan melakukan pengamatan bentuk dan morfologi sel telur mamalia dengan metode slicing ovarium. Pertama, kita isi petri dish menggunakan NaCl fisiologis seperti tadi sampai seluruh permukaan petri dish tertutupi oleh NaCl. Setelah itu, kita ambil ovarium menggunakan pinset dan kita slicing menggunakan scalpel. Pastikan ovarium terendam oleh cairan NaCl. Setelah itu, kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x40.